Stay right there, don't move. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal ceritain alur cerita series dari Last of Us, season pertama. Harapannya konten ini bisa jadi persiapan buat kalian sebelum nonton season 2-nya, yang episode pertamanya tayang pada tanggal 14 April 2025. Oke, series Last of Us ini berasal dari Amerika yang ditulis oleh Craig Mazin dan juga Neil Druckmann yang sekaligus pembuat dari game Last of Us dan tayang pertama kali 15 Januari 2023. Beberapa aktor yang ada di series ini diantaranya Bella Ramsey, Pedro Pascal, Anna Torv, Gabriel Luna, Caitlin Dever, dan lainnya. Series Last of Us sendiri menceritakan kisah kelam tentang kehancuran dunia akibat wabah jamur yang mematikan bernama Cordyceps, yang mengubah manusia menjadi makhluk buas. 20 tahun setelah peradaban runtuh, seorang penyelundup tangguh bernama Joel diberi tugas penting untuk mengantar seorang remaja bernama Ellie melintasi wilayah Amerika Serikat yang telah hancur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode 1 dibuka dengan sebuah talk show pada tahun 1968. Seorang ilmuwan bernama Dr. Schoenhaus dan Dr. Newman duduk bersama seorang host membahas topik tentang virus. Cerita lalu berpindah ke tahun 2003, seorang gadis remaja bernama Sarah Miller terbangun di kamar tidurnya. Ia langsung membangunkan ayahnya, Joel Miller. Setelah itu, Sarah pergi ke dapur dan mulai memasak sarapan untuk ayahnya. Tidak lama setelah mereka makan bersama, datanglah paman Sarah yang bernama Tommy Miller. Di tengah obrolan santai mereka, terdengar siaran radio yang menyebutkan ada kejadian aneh di Jakarta. Joel yang sadar sudah terlambat untuk bekerja, buru-buru bersiap dan menyuruh Sarah untuk segera berangkat ke sekolah. He's losing it. All right. Finish up quick. Dr. Newman mengungkapkan kekhawatirannya tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari virus, yaitu jamur. Ia menjelaskan bahwa jamur tertentu bisa mengontrol pikiran makhluk hidup dan berpotensi mengendalikan manusia jika mereka berevolusi. Meskipun Dr. Schoenhaus tampak meragukan teori ini, ia memperingatkan bahwa jika jamur tersebut berhasil berevolusi, maka manusia tidak akan punya peluang untuk melawannya. And there are no treatments for this. No. Sebelum pergi, Sarah masuk ke kamar Joel. Ia mengambil jam tangan ayahnya yang rusak serta sejumlah uang saat berada di kamar itu. Tak lama kemudian, Joel memanggilnya dan mereka pun bergegas keluar dan langsung menyuruh Sarah untuk bergegas berangkat ke sekolah. Setelah berangkat ke sekolah, Sarah terlihat berada di dalam kelas. Ia tampak bosan dan berharap pelajaran cepat selesai. Begitu jam pelajaran usai, Sarah buru-buru menaiki bus dan pergi ke toko perbaikan jam tangan. Di toko itu, seorang pria menyambut Sarah dengan ramah. Sementara jam tangan Joel sedang diperbaiki, tidak lama kemudian, istri dari penjaga toko keluar secara tergesa-gesa, meminta suaminya untuk segera menutup toko. Ia juga menyuruh Sarah untuk cepat pulang. Dalam perjalanan pulang, Sarah sempat mampir ke rumah tetangganya, Connie Adler. Ia disambut dengan ramah dan ditawari cookies. Namun setelah mengetahui bahwa cookies itu berisi kismis, Sarah langsung menolak dengan halus. Di rumah itu, Sarah melihat ibu Connie yang lumpuh dan hanya bisa duduk tanpa berbicara. Saat Sarah memilih-milih koleksi film yang ada di rak, tanpa disadarinya, di belakangnya ibu Connie tampak bergerak aneh. Ketika Sarah pamit untuk pulang, ia melihat anjing milik Connie yang menatap ke arah ibu Connie dengan gelagat yang tidak biasa. Sesampainya di rumah, Sarah menunggu Joel pulang. Ia menunggu hingga malam, namun Joel tidak kunjung datang sesuai janji untuk pulang pukul 9 malam. Sarah lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk Joel, yaitu jam tangan yang sudah diperbaiki. Meskipun ia memperbaikinya dengan menggunakan uang Joel itu sendiri. Joel tetap terlihat senang. Sarah juga memberikan DVD film yang ia pinjam dari Connie untuk mereka tonton bersama. Saat sedang asik menonton, Joel mendapat telepon dari Tommy. Meskipun sudah biasa mendengar kabar Tommy yang bermasalah, kali ini Tommy ditahan di penjara karena dugaan kekerasan. Karena itu, Joel terpaksa mengangkat Sarah ke kamar. Setelah memastikan Sarah di tempat tidur, Joel pun pergi untuk menjemput Tommy di kantor polisi. Sarah terbangun di tengah malam karena suara helikopter yang keras di luar rumah. Ia bangkit dari tempat tidur dan mencari Joel, tapi tidak berhasil menemukannya. Saat mencoba menyalakan TV, siaran apapun tidak muncul. Tak lama kemudian, anjing milik Connie, tetangga mereka, datang ke rumah Sarah dalam keadaan ketakutan. Melihat itu, Sarah mencoba mengantar anjing tersebut kembali ke rumah Connie, tapi anjing itu menolak masuk. Dari dalam rumah,
Sarah mendengar suara keras yang membuatnya memberanikan diri untuk mengecek ke dalam. Saat masuk, Sarah menemukan ayah Connie yang tergeletak lemas di lantai. Lalu ia melihat ibu Connie yang sedang menggigit anaknya sendiri dengan jamur aneh yang keluar dari mulutnya. Panik, Sarah berlari keluar dan di saat yang sama, Joel datang. Ia langsung menarik Sarah pergi dan memukul ibu Connie yang berusaha menyerang mereka. Tanpa membuang waktu, Joel dan Sarah naik ke mobil di mana Tommy sudah menunggu, dan mereka segera melarikan diri dari lingkungan tersebut. Namun, ketika mereka mencoba keluar dari kota, ternyata semua orang punya ide yang sama, membuat jalanan macet total. Tentara pun terlihat sudah mengepung banyak jalur. Dalam perjalanan, Sarah yang ketakutan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Joel dan Tommy berusaha menenangkannya, meyakinkannya bahwa mereka aman dan tidak ada yang terinfeksi. Di jalan, mereka melihat beberapa orang meminta bantuan, namun Joel memilih untuk tidak berhenti dan menyuruh Tommy tetap melaju. Joel hanya fokus pada keselamatan keluarganya. Tommy yang berusaha mencari rute lain, tetapi jalanan di kota sudah kacau balau dengan orang-orang yang panik. Di tengah kekacauan, sebuah pesawat jatuh di dekat mereka dan menyebabkan ledakan besar. Mobil yang mereka naiki rusak parah, dan Sarah juga mengalami cedera parah di kakinya. Stay right there, don't move. Karena jalanan terhalang reruntuhan, Joel dan Tommy akhirnya terpisah. Joel yang harus menggendong Sarah dan berlari mencari jalan keluar. Saat berusaha kabur, mereka dikejar oleh seorang yang sudah terinfeksi. Beruntung, seorang tentara menembak makhluk itu tepat waktu. Namun, setelah melapor lewat radio, tentara tersebut mendapat perintah dari atasannya untuk menghabisi Joel dan Sarah. Tentara itu menodongkan senjata ke arah mereka. Saat ia menembak, Joel berusaha melindungi Sarah, menyebabkan mereka terjatuh. Tepat sebelum tentara itu hendak menembak lagi, Tommy muncul dan menembaknya. Meski Joel selamat, Sarah ternyata mengalami luka tembak yang parah. Joel mencoba menyelamatkan putrinya, namun kondisinya terlalu kritis. Sarah mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Joel, sementara Tommy hanya bisa berdiri tanpa bisa berbuat apa-apa. Cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2023. Di zona karantina Boston, Joel kini bekerja serabutan bersama Tess Servopoulos. Salah satu tugas mereka adalah membakar mayat orang-orang yang sudah terinfeksi. Seorang anak kecil terlihat berjalan sendirian melewati hutan menuju kota Boston yang kini tampak hancur. Ia menemukan sebuah zona karantina yang dijaga ketat oleh federal dan militer Amerika Serikat. Setelah bertemu dua petugas, anak itu diikat dan dibawa masuk untuk pemeriksaan. Ternyata setelah diperiksa, anak tersebut positif terinfeksi jamur. Tanpa banyak penjelasan, anak itu disuntik mati untuk mencegah penyebaran infeksi lebih jauh. Setelah pekerjaannya selesai, Joel menerima upahnya dan langsung minta jatah kerja tambahan untuk esok hari. Di tempat lain, seorang gadis remaja bernama Ellie diperlihatkan sedang dirantai di sebuah ruangan kecil. Beberapa orang dewasa terlihat masuk untuk mengecek keadaannya. Ellie tampak keras kepala dan tidak kooperatif. Terlihat jelas dia sudah muak dengan perlakuan yang diterimanya. Same as yesterday. Sementara itu, Tess terlihat dalam kondisi disekap oleh Robert. Robert tampak ketakutan karena telah mencuri barang Tess. Ia meminta maaf bukan karena menyesal tetapi karena takut kepada Joel. My guys fucked you up. Pretty much ruined my week, and I'd like to go home. Saat situasi mulai mereda, tiba-tiba dinding bangunan tempat mereka bernegosiasi meledak. Tess keluar dari reruntuhan dan tanpa sengaja berada di tengah-tengah operasi militer, membuatnya dikira anggota Fireflies, yang merupakan kelompok pemberontak yang menantang kekuasaan Fedra. Saat sedang memperhatikan proses hukuman publik yang berlangsung di tengah QC, Joel dipanggil oleh seorang petugas. Ternyata Joel melakukan transaksi jual beli narkotika dengan petugas itu untuk menambah pemasukan. Ia juga memanfaatkan relasi ini untuk mencari komponen kendaraan, khususnya aki mobil, karena Joel punya rencana kabur dari zona tersebut. Pills and bullets.
bullets and pills. Do yourself a favor. Stay off the streets. Look. Sementara itu, di tengah keramaian zona karantina, Joel terlihat menyerobot antrean panjang dan masuk ke sebuah ruangan tempat radio komunikasi beroperasi. Di sana, Joel mendesak salah satu operator radio untuk memberikan kabar soal adiknya, Tommy. Dari pembicaraan mereka, diketahui bahwa Joel dan Tommy terpisah, dan Tommy kemungkinan berada di Wyoming. Meskipun sudah mencoba berbagai cara untuk menghubunginya, belum ada kabar yang masuk. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Marlene yang merupakan ketua anggota Fireflies berjalan cepat di lorong ruangan. Ia memasuki sebuah ruangan dan bertemu dengan Kim. Kim mempertanyakan tindakan Marlene yang menyerang berbagai titik di zona karantina tanpa alasan yang jelas. Juga soal kenapa Marlene yang menyembunyikan seorang anak perempuan. Ia menjelaskan bahwa semua serangan itu hanya pengalihan perhatian, karena tujuan utama mereka adalah menyelundupkan Ellie, seorang anak yang ternyata sangat penting. Pagi harinya, Joel terbangun dengan kaget. Tess terlihat sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan minuman. Joel yang melihat kondisi Tess penuh luka langsung khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Di tengah obrolan, Tess memberitahu bahwa aki mobil yang mereka seharusnya dapatkan malah dicuri oleh Robert. Tess meminta Joel untuk tenang dan tidak bertindak gegabah. Joel tentu saja marah besar, tetapi Tess terus berusaha menahannya supaya mereka bisa mengurus ini dengan kepala dingin. Yet. But we're gonna find out. Sementara itu, Joel dan Tess mulai mencari informasi tentang keberadaan Robert di mana mereka menjual akinya. Tess yang berhasil mendapatkan petunjuk penting yang mengarahkan mereka ke lokasi Robert berada. To a red tagged building. Joel dan Tess mulai bergerak menuju tempat di mana Robert seharusnya menjual aki mobil. Mereka melewati jalur terowongan bawah tanah yang gelap dan sempit. Di tengah perjalanan, mereka sempat dikagetkan dengan temuan mayat seorang zombie yang sudah mati. Tubuhnya menempel di dinding. This one's done. Probably in the 80s. Everyone was cutting down. Di tempat lain, Ellie masih berusaha melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya, tapi usahanya gagal. Tidak lama kemudian, Marlene masuk ke ruangan dan melemparkan tas Ellie. Begitu mendapatkan tasnya, Ellie langsung mengambil pisau yang ada di dalamnya. Namun, Marlene tetap tenang dan perlahan melepaskan ikatan Ellie. Dalam percakapan mereka, terungkap kalau Marlene tahu banyak tentang masa kecil Ellie. Ternyata Ellie sebelumnya adalah calon tentara Fedra, dan Marlene lah yang dulu menaruh Ellie di QC untuk dirawat. Marlene kemudian menjelaskan bahwa mereka akan segera membawa Ellie pergi dari zona karantina. Sebelum pergi, Marlene ingin memberitahu sesuatu yang penting kepada Ellie, tetapi meminta Ellie untuk tetap merahasiakannya dari siapapun. Mereka cepat-cepat melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di lokasi tujuan. Tapi suasana di sana jauh dari yang mereka bayangkan. Mereka menemukan Robert dan anak buahnya yang sudah tewas dengan luka tembak di tubuh mereka, dan menemukan aki milik mereka yang ternyata sudah tidak dapat digunakan sejak awal. Saat menyusuri ruangan, Joel dan Tess akhirnya bertemu dengan Marlene dan Kim, yang juga terluka. Ternyata kelompok Marlene baru saja adu tembak dengan kelompok Robert yang menyebabkan keributan di antara mereka semua. Terungkap bahwa Tommy, adik Joel, ternyata bergabung dengan kelompok Fireflies. Itulah kenapa mereka sudah lama terpisah. Marlene kemudian meminta bantuan Joel dan Tess untuk membawa seorang anak perempuan bernama Ellie keluar dari zona karantina Boston ke tempat yang disebut Old State House. Karena misi awal Marlene sudah berantakan dan dia tidak punya cukup orang, ia menawarkan imbalan berupa aki mobil dan persediaan lain sebagai gantinya. Setelah berpikir sejenak, Joel dan Tess akhirnya menyetujui tawaran itu dan Ellie pun bergabung dengan mereka. Please. Malam pun tiba dan Joel tertidur karena kelelahan. Setelah ia bangun, Joel sempat menanyai Ellie tentang kenapa dia begitu penting bagi Fireflies. Tapi Ellie masih memilih merahasiakan alasannya. Di sela obrolan, Ellie tiba-tiba bercanda pura-pura mengabarkan ke Joel bahwa Bill dan Frank mengirimkan kode darurat lewat lagu. Sebelum sadar bahwa Ellie hanya mengerjainya, Tess kembali ke apartemen dan menyuruh mereka segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Joel, Tess, dan Ellie akhirnya berhasil keluar dari zona karantina Boston yang dijaga ketat oleh Fedra. Tapi saat melintasi salah satu jalanan kosong, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang tentara yang ternyata adalah kenalan Joel.
Tanpa banyak bicara, tentara itu langsung menjalankan protokol standar dan tidak membiarkan mereka lewat begitu saja, yaitu memeriksa ketiga orang itu satu persatu menggunakan alat pendeteksi infeksi. Saat giliran Ellie yang diperiksa, tiba-tiba Ellie menyerang tentara itu dengan pisau kecil. Alat pendeteksi yang terjatuh menunjukkan hasil bahwa Ellie sebenarnya terinfeksi. Tess dan Joel kaget dan langsung mengarahkan senjata ke Ellie. Bayangan tragedi 20 tahun lalu saat Sarah, tanpa berpikir panjang, Joel langsung memukulnya berkali-kali hingga tak berdaya. Setelah situasi agak tenang, dengan cepat, Joel, Tess, dan Ellie berlari meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di radio tempat komunikasi Joel, lagu tahun 80-an mulai terdengar. Oke, sekian alur cerita dari Last of Us episode pertama. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode kedua secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!